Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali dialog kami. Saya kembali ke Mbak Ike. Nah, tadi kan disebut beberapa atau katakanlah Pak Abdul Fikar sendiri menyatakan bahwa ini sudah diatur dalam undang-undang. Tapi kenapa masih begitu sulit gitu menangani kasus-kasus KDRT selama ini? Jadi kalau kita ulas secara kita flashback ya, ada beberapa faktor penyebab dari KDRT ini sendiri, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Tadi kondisi biasanya pelaku ini mengalami depresi sehingga tidak bisa mengontrol emosi. Anger manajemennya ya. Terus juga temperamen. Dan kedua, pelaku ini mempunyai masa lalu yang mungkin kurang yang orang tuanya pernah melakukan KDRT tidak harmonis, atau dia sendiri pun menjadi korban kekerasan. Itu faktor internal. Nah, faktor eksternalnya apa, Van? Nah, faktor eksternal itu kita lihat tadi perselingkuhan. Nah, pelaku mempunyai wanita idaman lain ataupun mempunyai perempuan sosok lain lah ya. Sosok lain, itu faktor ekonomi. Nah, ini ada penelitian bahwasanya rumah tangga yang memiliki kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan yang tidak mempunyai kesejahteraan yang baik, itu tingkat kekerasan itu lebih tinggi gitu ya. Yang lebih baik justru? Ya, maksud nggak? Yang tidak lebih baik. Rendah. Lebih rendah ya. Nah, itu mempunyai kasus kekerasan dalam rumah tangga itu lebih tinggi. Jadi faktor ekonomi ya, faktor ekonomi. Dan ketiga ini adalah budaya patriarki yang masih menganggap bahwa posisi suami itu selalu nomor satu. Begini, kalau kita ngomongin budaya patriarki nih Fani, bahwasanya hubungan suami istri bukanlah antara atasan dan bawahan. Hubungan suami istri itu bukanlah antara majikan dan buruh atau orang pertama dan orang kedua. Kembali lagi, apa alasan kita tujuan untuk menikah? Kembali lagi kita untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Nah, gini, kita harus bergeser pada prinsip demokrasi. Bagaimana menyatukan dua individu ini ya, harus mereka mempunyai hubungan yang saling melengkapi, saling menyayangi, saling membutuhkan, partnership ya. Partnership. Nah, itu yang harus dilandasi terlebih dahulu kalau kita sebelum kita menikah, gitu kan. Nah, sehingga bagaimana pertanggungjawabannya itu pertanggungjawaban terhadap masyarakat maupun yang paling penting adalah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu yang harus kita garis bawahi dulu, bahwa tujuan kita menikah adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis. Dan belum lagi faktor yang ada orang ketiga gitu. Maksudnya ini campur tangan dari orang ketiga gitu. Dan yang kita banyak juga yang menyumbang faktor kekerasan dalam rumah tangga itu adalah pengaruh dari miras, alkohol, dan judi. Seperti kalau katanya lagu zaman dulu ya, jauhi tadi miras, judi. Dan apalagi tadi alkohol tadi ya, karena secara tidak langsung tidak akan mempengaruhi ya. Kadang orang yang mengkonsumsi itu kan kesadarannya tidak bisa berpikir yang normal seperti itu. Nah, bicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga sendiri, undang-undang KDRT ini Pak Abdul Fikar juga sudah mengatur ya apa saja sih tindakan-tindakan yang termaktub dalam KDRT. Karena banyak sekali kita sekali lagi tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua lapisan masyarakat terinformasikan dengan baik. Apa menurut tanggapan Anda? Ya, ada 3 kekerasan yang dikualifikasi di dalam undang-undang KDRT ini, dan 1 tindakan pasif ya, penelantaran. Nah, yang aktif itu kekerasan fisik ya, kemudian kekerasan psikis gitu ya, menekan secara emosi gitu ya. Yang ketiga adalah kekerasan seksual gitu ya, memperlakukan pasangan dengan kekerasan seksual. Yang keempat adalah penelantaran. Gitu. Jadi penelantaran itu artinya ya rumah tangga gak dikasih belanja ya, atau tanggung jawab ekonomi tidak lagi dipenuhi. nih ya bermain. Itu juga sebenarnya kekerasan di dalam rumah tangga. Gitu. Jadi ada 3 kekerasan, ada 1 perbuatan pasif yaitu tidak memberikan kewajiban ya, tidak memenuhi kewajiban, yaitu penelantaran rumah tangga. Nah, itu yang di dalam undang-undang KDRT itu dikualifikasi sebagai tindak pidana gitu ya, sebagai perbuatan-perbuatan yang masuk KDRT. KDRT. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak Fikar, kenapa tidak terinformasikan dengan baik kepada masyarakat? Maksudnya masih dilakukan, terus para pelaku ini juga kok masih bisa melakukannya gitu? Nah, itu juga menjadi pertanyaan saya gitu ya. Artinya kita sebenarnya punya kementerian yang khusus mengurusi perempuan, ya kan? Perempuan dan anak. Mestinya di kementerian ini paling bertanggung jawab kalau menurut saya. Ya.
Kementerian Perempuan dan Anak ini paling bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus-kasus seperti ini. Ya paling tidak dari sudut itu tadi yang Mbak bilang, penyuluhan hukumnya, gitu, penyuluhan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Mestinya itu yang semua orang harusnya tahu, gitu. Nah, saya kira ini juga perhatian juga untuk Kementerian Perempuan dan Anak ini ya. Untuk ancaman pidananya sendiri belum bisa menimbulkan efek jera ya, Pak Fikar? Nah itu kan biasanya begini, ancaman pidana itu baru muncul ketika ada kekerasannya terjadi kan begitu. Nah ini juga menurut saya belum terinformasikan dengan terang kepada rumah tangga. Padahal tinggi loh, pokoknya tadi Mbak bilang ya. Untuk Lesti itu kekerasan fisik aja paling tidak 5 tahun tuh, ya paling tidak 5 tahun dan ada dendanya juga 15 juta. Kemudian umpamanya juga ada kekerasan psikis. Nah itu ada juga ancamannya 3 tahun tuh, menekan saja tanpa berbuat juga sudah ada ada ancaman hukumannya gitu. Sudah belum cukup lagi jelas kalau kekerasan ya. seksual. Kekerasan seksual tuh bisa sampai 12 tahun. Ya? Nah itu ya, itu padahal kan ngeri kan kalau lihat ancamannya kan. Nah, cuma ini belum tersampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat laki-laki maksud saya. Masyarakat. Sebelum saya ke Bu Nurma, Pak Fikar, tadi Mbak Ike sempat menyebutkan bahwa pelaku ini juga terkadang atau seringkali ada faktor internal yang menyebabkan dia melakukan hal seperti itu. Apakah ini bisa jadi alasan pemaaf? Kalau di hukum pidana murni kan biasanya ada alasan pemaaf tuh. Tapi kalau dalam kasus ini bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada alasan pemaaf di dalam KDRT itu karena pola relasi laki-laki dan perempuan itu di dalam ya kita bilang seimbang gitu ya. Apalagi umpamanya pernikahan itu atau perkawinan itu kan perjanjian sebenarnya. Hanya saja di Indonesia dikasih dimensi Tuhanannya, ya ada dimensi religiusnya gitu. Tapi kalau di negara-negara lain, perkawinan itu murni perjanjian. Gitu. Pola relasinya, kedudukannya sama. Sama betul, partnership ya tadi ya. Pihak satu dengan pihak lain. Gitu. Nah mungkin saya nggak tahu di kita ini karena memang diberikan dimensi religius itu kemudian perempuan jadi ada di posisi yang berbeda, pihak yang lebih bawah dari laki-laki gitu ya, atau apa gitu. Nah itu yang menurut saya harus ada penelitian juga gitu. Baik Pak Fikar, mungkin terakhir untuk Bu AKP Nurma sendiri, kapan rencananya akan memanggil pelaku? Jadi kita waktu dekat kita memanggil untuk yang diduga disangkakan melakukan tindak pidana KDRT. Akan ditahan nggak Bu? Apakah akan ditahan? Oh, itu jelas Mbak. Jadi gini Mbak, jadi kita dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi, itu bisa kita mengambil kesimpulan untuk orang ini patut ditahan atau tidak. Sesuai dengan pasal 44 yang disangkakan kepada saudara R, itu ya jelas dari pasal 1 melakukan kekerasan fisik, dia jelas kena 5 tahun. Kemudian jika mengakibatkan sakit atau sampai luka berat itu 10 tahun. Kemudian jika memang dilakukannya dia itu sampai korban meninggal pasti 15 tahun. Jadi jelas itu ada efek jera menurut saya. Tinggal tergantung orangnya saja. Baik Bu Nurma, kita sama-sama akan mengawal seperti apa, kita akan masih menunggu seperti apa proses hukum dari kasus ini berlangsung ke depannya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mbak Ike Suharjo, Ibu AKP Nurma Dewi dan juga Pak Abdul Fikar Hajar telah hadir bersama kami di Newsroom Weekend sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak dan juga Ibu sekalian semuanya, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.